Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam dusturakum ya ahlat tarqi wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjidnya untuk sama-sama mempelajari ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu warisan Nabi itu membuahkan tambah bersihnya hati kita sehingga kita semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, khususnya lebih-lebih yang hadir, diberi sehat walafiat, panjang umur, dikabulkan segala hajat. Setelah itu semua kita diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hikmah yang ke-96. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, beliau menasihatkan, faqatuka laka dzatiyah wa wurudul asbabi mudakkiratun laka bima khafiya alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uha al awarib. Faqatuka, adapun butuhmu, laka bagi kamu, dzatiyatun adalah zatmu, dirimu, pribadimu. Jadi kita manusia ini diciptakan oleh Allah, pribadi kita itu butuh, tidak punya apa-apa, selalu membutuhkan anugerah dari Allah. Aslinya kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Wa wurudul asbabi, adapun datangnya sebab-sebab, sebab kita bisa kaya, sebab kita bisa punya ilmu, sebab kita bisa ibadah. Sebab-sebab alias pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah, mudzakiratun laka, sebetulnya itu adalah mengingatkan laka padamu, wahai manusia, bima, dengan apa-apa, khofiyah, yang tidak tampak, alaika, atas dirimu, minha, dari faqah, minha, dari kebutuhanmu tadi itu. Jadi kita diberi oleh Allah pemberian, bisa kaya, bisa punya ini, punya itu, bisa punya ilmu, bisa ibadah dan lain-lain. Itu sebetulnya untuk mengingatkan bahwasanya kita itu tidak punya apa-apa. Wal faqatu dzatiyah, kebutuhan yang berupa zat yang asli, la tarfa'uha, adalah tidak bisa menghilangkan dia, al-awaridu, sebab-sebab yang datang baru. Intinya ngeten, tiyang niku nek diberi kenikmatan oleh Allah, harusnya tambah sadar diri bahwasanya dia itu sebelum diberi oleh Allah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, selalu membutuhkan anugerah dari Allah. Gambarannya ngeten, ada orang misal kecelakaan, cacat, kakinya terputus, naudzubillah, muga-muga kula jenengan selamat sehat, amin Allahumma.
Atau ada orang misalkan cacat permanen karena kecelakaan atau memang asli dari lahir, itu otomatis dia tidak bisa jalan. Bisanya jalan dengan bantuan egrang atau dengan bantuan, kalau zaman sekarang niku ada kaki mesin. Jadi kakinya kalau terpotong dipasang kaki kayak robot gitu, bisa. Atau dengan bantuan kursi roda. Nah, orang yang seperti ini ketika dia mau jalan, otomatis dia melihat egrangnya atau kursi rodanya atau masang kaki pasangan tadi itu. Semakin dia berjalan dengan bantuan egrang, kursi roda atau kaki robot tadi, maka dia semakin sadar. Setiap lihat itu dia saat itu langsung sadar bahwasanya saya ini aslinya nggak bisa ngejalan. Lihat egrang, ingat dia saya aslinya nggak bisa jalan. Yang egrang ini, gara-gara egrang ini saya bisa jalan. Gara-gara kursi roda ini saya bisa jalan. Jadi orang yang cacat seperti itu, yang nggak bisa jalan, dia itu kalau lihat alat yang dipakai untuk berjalan, dia langsung sadar aslinya aku gak bisa melaku, aslinya saya nggak bisa jalan. Paham nih? Nah, manusia itu sebetulnya harusnya begitu. Ketika Allah memberikan dia kekayaan, harusnya kekayaannya dia itu mengingatkan dia aslinya dulu miskin, pas lahir nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Apa jenengan pernah lihat orang lahir langsung nggawa jam tangan, lahir langsung nggawa HP Apple, lahir langsung nggawa sepeda motor? Ya jebol kabeh dalane. Ketika orang itu diberi kekayaan oleh Allah, harusnya dia sadar, dulu saya nggak punya apa-apa. Sama halnya orang tadi itu ketika dia pas jalan, orang cacat tadi jalan pakai egrang, pakai ini, dia sadar aku selain nggak bisa melaku. Harusnya begitu. Begitu juga manusia ketika diberi ilmu oleh Allah, jadi orang alim, dihormati sana sini. Harusnya ilmunya itu jadikan dia tambah sadar aslinya aku bodoh. Ilmu ki sangka Allah, bantuan dari Allah, akhirnya aku disebut ulama. Kembali lagi sama kayak tadi, aslinya aku gak iso jalan, bantuan egrang aku iso melaku, bantuan kursi roda aku iso jalan cepet, bantuan kaki robot aku bisa lari. Harusnya semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu nambahi dia tawaduk, rendah hati, sadar diri bahwasanya manusia itu aslinya sangat fakir, sangat miskin kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak duwe apa-apa ya ora iso apa-apa menungso niki. Orang diberi jabatan, harusnya ketika jabatannya semakin tinggi dia semakin sadar, aku dulu gak punya ini, aku dhisik ya ora duwe jabatan apa-apa. Harusnya begitu. Setiap kali wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya alaika minha. Setiap kali ada anugerah Allah datang, pemberian-pemberian Allah datang, kenikmatan-kenikmatan Allah datang, itu sebetulnya agar kita tambah tahu diri sebelum itu semua datang. Kamu ini bukan siapa-siapa, kamu ini tidak punya apa-apa wahai manusia. Kalau sudah seperti ini, baru manusia itu jadi hamba Allah yang sejati, jadi Allah yang dicintai. Karena itu Allah mengingatkan di Al-Quran itu, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah melanjutkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah itu menghendaki untuk meringankan kalian wahai manusia.
Jadi ajaran agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW justru untuk meringankan hidup kita, melancarkan hidup kita. Kalau tidak pakai agamanya Nabi, rusak hidupnya manusia ini, berat hidupnya manusia ini. Bayangkan manusia tidak ada ajaran agama, walah wis yang ini ngerampok sana, yang ini ganggu sana. Ya kalau diganggu hartanya, bojone diganggu di sana, repot. Lah kalau orang itu ada agama Nabi yang dibawa ini, itu justru jadi ringan, hidup kita tambah ringan, aturan ini sehingga tertib semuanya bagus, teratur semua. Orang kalau jauh dari agama, tidak ada agama, ya kayak zaman jahiliyah sebelum Nabi datang itu. Bahkan di jahiliyah disebutkan, sering saya terangkan, anak merkosa ibu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Terjadi. Karena itu Allah dengan Rasulullah, ajaran ibadat oleh beliau itu adalah meringankan hidup kita, ngatur biar bagus hidup ini. Terus Allah melanjutkan di situ, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan itu manusia dhaifan, dalam keadaan sangat lemah. Menungso itu pribadinya itu lemah, super duper lemah. Kalau tidak dikasih pemberian oleh Allah, bantuan oleh Allah, isone apa menungso niku? Nggih omah. Misal enggak dikasih bantuan oleh Allah yang lain, ndak iso apa menungso. Nek napa niku sing sawang-sawang niku namanya Pak? Laba-laba. Laba-laba itu Pak bisa buat rumah sendiri dari tubuhnya. Ngeluarno set dijahit set. Wes apik. Bahannya dari mana itu? Dari tubuhnya. Enggak perlu alat yang lain yang di luar tubuh. Coba menungso, ayo gawe rumah sangka awakmu dhewe. Ngetokno apa ini? Kita mau mengeluarkan apa? Dari jalan depan, waduh pesing. Dari jalan belakang, waduh tambah pisang goreng. Gitu. Apa coba? Kita bisa buat rumah karena Allah memberi pemberian yang lain. Dicepak ya Allah bahan, bisa dibuat semen. Dicepak ya Allah pasir, bisa dibuat untuk ngecor. Dicepak ya Allah bata, dicepak kabeh. Bantuan di luar tubuh kita, baru kita bisa buat rumah. Kalah ambek laba-laba nggak omah, nggak perlu bahan yang lain, cukup mengeluarkan jaring-jaring dari tubuhnya. Manusia ini sono apa? Kalau nggak diberi oleh Allah pemberian baru, kita bisa apa? Semut yang kita lihat, oh semut makhluk paling lemah ya semut. Nah, justru semut itu malah kuat, kita itu kalah lemah. Ya, kita ini kalah dan super lemah. Semut itu Pak, diteliti oleh peneliti, dia itu mampu mengangkat beban yang lebih 3 kali lipat dari dia. Semut itu mengangkat upo setunggal, upo itu kan bisa 10 kali lipat tubuhnya beratnya. Mampu dia kadang satu nasi itu kadang mampu mengangkat sendiri tanpa bantuan alat, dicekel tok cek, mampu. Coba manusia suruh ngangkat beban 3 kali lipat seperti berat tubuhnya. Nek wong berat tubuhnya 100 kilo, coba suruh ngangkat 3 kali lipat 300 kilo atau lebih tanpa alat. Ayo, umpama kuat ya meteng-meteng paling semeter gebok, bro. Menungso song ngangkat beban gede-gede karena nggawa alat berat itu gaya deh. Coba tanpa alat, ayo. Lemah kita ini. Ya. Manusia ini super lemah. Karena itu di sini diingatkan oleh beliau, dan ini sesuai dengan ayat-ayat Quran yang begitu banyak. Di antaranya lagi Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah lah yang menciptakan kalian wahai manusia, yang mana pribadimu wahai manusia itu lemah, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa aslinya.
Karena itu sehebat apapun manusia, dia jadi raja di raja, jadi raja sak donya misalnya, menguasai sak dunia, dia lemah. Dia membutuhkan kesehatan, harus dicek dokter. Kayak presiden-presiden dunia ini, tiap saatnya dicek dokter. Katanya Amerika itu negara adidaya, presidennya hebat, tapi tiap saatnya dicek dokter. Dia membutuhkan sehat, dia membutuhkan makan ini, makan itu, vitamin ini, vitamin itu, biar tetap sehat. Berarti sak raja-rajane menungso aslinya itu ya budak. Lah kok iso? Raja, presiden niku budake dokter. Sampean tuh harus begini Pak, jaga kesehatan, harus gini, harus lari pagi, harus ini. Masih rojo ya jadi budak menungso itu. Gitu. Ada yang seenaknya, tidak ada. Dia pengen sehat, akhirnya dia manut sama dokter. Padahal dia ini raja dunia loh ini. Presiden Amerika yang ditakuti di mana-mana, misal. Sak rojo-rojone menungso tetep dia itu budak, tetep dia itu lemah. Ndak ono sing mutlak dia paling tinggi, tidak ada yang bisa merintah. Ndak. Apa nek loro, wah, apa nek asem aurat, waduh. Pak Presiden sampai ndak boleh makan ini, ndak boleh makan itu, ndak boleh ini, ndak boleh itu. Wah, padahal penguasa dunia, tapi dia dikuasai sama dokter, diatur sama dokter. Diatur sama makanan, harus pola makannya harus benar. Mana hebatnya manusia, mana kekuasaannya, dia sendiri makan aja terbatas. Karena itu manusia ini setiap kali diberi oleh Allah jabatan, diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah apapun itu, semua pemberian Allah itu aslinya mengingatkan kita bahwasanya kita ini aslinya lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa kalau tidak dibantu dengan pemberian-pemberian yang datang dari Allah ini. Setiap kali dapat kekayaan, jabatan, ilmu atau kelebihan apapun, justru kita tambah merunduk, tambah tawaduk, tambah rendah hati. Jangan malah sombong dengan hartanya. Nah, ada orang sombong dengan kekayaannya, ada orang sombong dengan jabatannya, ada orang sombong dengan ilmunya atau dengan kelebihannya. Iki padha karo wong cacat sombong. Lho aku iso terbang, aku iso lari, padahal pakai kursi roda. Lho wong iki gak sadar, kok gak iso mlaku ngono kok gaya. Padha karo kayak orang cacat tapi sombong nantang apa balapan lari. Ayo lari sama saya. Padahal dia kursi roda, padahal dia bawa egrang. Padha wong kaya kok sombong dengan kekayaannya, koyo wong cacat gak iso mlaku, duwe kursi roda nantang balapan para pelari. Ayo tak balap ya aku, menang aku. Loh, gak sadar deh. Padahal dia itu tidak bisa jalan. Karena itu jangan sampai semua nikmat pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah justru menjadikan kita jumawa, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan ilmu dan apapun yang diberikan. Tapi justru semakin kita tahu diri, sebelum ini semua datang saya bukan siapa-siapa dan saya nggak punya apa-apa. Ya Allah, ini semua amanatmu ya Allah. Kekayaan akan aku jadikan kaya yang bisa meraih ridhomu ya Allah. Jabatan akan aku jadikan jabatan yang bisa meraih ridhomu ya Allah. Ilmu akan aku amalkan, aku gunakan untuk bisa meraih kedudukan dan ridhomu ya Allah. Harusnya begitu. Cuman ya wes jenenge menungso, manusia, orang yang lupa, senengane lali. Manusia disebut insan itu dari manusia, man orang, nusia yang dilupakan, sering lali. Akhirnya ya ada, dikasih jabatan, dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, malah lali kalih Gusti Allah. Contohnya nek zaman riyen Fir'aun, Fir'aun itu dulu awalnya dia itu ya Allah wong miskin, wong awalnya penjual semangka dia itu. Awal karirnya itu penjual semangka di pasar. Fir'aun itu wong gak duwe, wong wis ndak duwe jabatan ndak apa, malah dalam riwayat itu Fir'aun itu termasuk orang cebol.
2 meter do ono. Zaman Nabi Musa kan 2 meter itu pendek, karena orang dulu tinggi-tinggi. Kalau zaman sekarang setengah meter kotor, cebol, tidak punya apa-apa. Tapi dia akhirnya bisa berkarir, kalau bahasa sekarang karir politik, wis jadi Raja Mesir. Awalnya miskin, wajah postur tubuh ya wis tidak bisa dibanggakan, tidak duwe apa-apa, komplit dia menderita awalnya. Miskin bener-bener tidak punya apa-apa. Jadi rojo dikai sugih, terus dikai kekuasaan, terus dikai kesehatan. Dalam riwayat itu sebagian ulama mengatakan Fir'aun ini 30 tahun tidak pernah sakit, walau watuk tidak pernah. Tidak pernah blas 30 tahun. Pilek tidak pernah. Badannya sehat walafiat. Nemen 30 tahun blas tidak ada rasa sakit, sehat bugar, tidak pernah mengeluh sakit, tidak pernah kena ngeluh apa belas penyakit. Jangankan yang besar-besar, penyakit yang kronis, penyakit yang cilik-cilik loh dia tidak pernah ngerasa no. Kutilen atau jerawatan atau panuwen sing tidak ada, bersih, dia itu sehat walafiat benar-benar, nggak pernah ngerasa nolor. Akhirnya sehat, sugih, dadi raja. Wis, aku ya pantesnya orang menungso, wong sehat kok. Ngaku Tuhan, ya Allah, naudzubillah min. Dikei Gusti Allah kaya, jabatan, sehat, lengkap nikmate. Malah lali, kamu dulu ini siapa? Fir'aun lali, Pak. Dikei nikmat begitu besar yang tadi harusnya tambah iling, aku dhisik gak duwe apa-apa, iki kabeh saka Gusti Allah. Harusnya kan begitu. Malah lali dadi Gusti Allah deh, alias ngaku jadi Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Apa riwayat akhirnya? Ya sudah binasa, celaka. Naudzubillah min. Karena itu jangan kita niru cara hidup Fir'aun. Oke, dikei sugih syukuri, jangan sombong mbek sugih. Dikasih sehat syukuri, ojo malah petenteng-petenteng sehatnya guaya, sombong dengan kesehatannya, kekuatannya dan lain-lain. Dikasih jabatan syukuri, ojo malah merasa itu milik kita. Itu semua titipannya Allah. Itu sebelum semua itu datang kita nggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Tirulah Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diberi anugerah Allah yang sangat besar. Termasuk anugerah dari Allah yang paling besar adalah apa? Beliau bisa Fathu Mekah. Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah tanpa perang sama sekali, tanpa ngangkat senjata. Mekah ditaklukkan. Dulu Nabi diusir dari Mekah. 10 tahun berdakwah di Mekah, Nabi akhirnya bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah, terusir karena begitu teror yang luar biasa ada di Mekah. 13 tahun di Madinah, Mekah kembali beliau ke Mekah, dikuasai Mekah tanpa perang. Subhanallah, itu ketika beliau Fathu Mekah, memasuki kota Mekah, dan semua orang kafir Quraisy yang dulu memusuhi beliau, yang dulu bunuhi sahabat beliau, menyiksa para sahabat beliau, itu beliau pas masuk Mekah merunduk sambil naik onta itu merunduk. Saking merunduknya jenggotnya Nabi itu sampai hampir menyentuh ontanya. Numpak onta ngerunduk gitu. Jenggotnya kena napa? Kena daripada ontanya, hampir menyentuh ontanya. Padahal jenggotnya Nabi niku mboten sing dawa, mboten. Jenggot niku sunnah, nek wis panjang dipotong. Panjang jenggot itu maksimal sak genggam niki. Nek wis sak menten potong. Ojo didawakno dawa sampai 5 meter misar. Ya kok jenggote wedhus mengke. Nggih. Sunahnya itu jenggot itu sak genggam niki wis paling panjang. Kalau bisa lebih pendek lagi, enggak apa-apa. Nah, paling panjang sak genggaman potong. Wis, niki paling panjang. Ojo dipanjang sampai dawa. Itu jenggotnya Nabi paling panjang segitu. Itu sampai nyentuh pada ontanya beliau pas naik onta gitu. Bayang saking runduke Rasulullah SAW. Beliau merasa apa? Diberi nikmat yang begitu besar, tapi beliau merasa ini semua saya bukan siapa-siapa kalau tanpa pemberian dari Allah. Subhanallah. Dan orang yang seperti ini Pak, sing ahli ibadah, ahli taat,
tapi dia itu merasa banyak dosa, merasa maksiat. Itu saya dulu pernah menjumpai di Pasuruan itu banyak. Ada namanya Kiai Rosad, ayah dari salah satu guru saya, Ustaz Yahya. Itu juga sama. Itu beliau imam masjid Jamek Pasuruan, itu merunduk, setiap saatnya ngerunduk, tidak pernah juarang, pasti merunduk. So lungguh merunduk, jalan merunduk, tapi wajah bercahaya. Banyak ibadah, tiap hari ke masjid. Tapi subhanallah, ngerunduk, kelihatan di wajah orang-orang soleh itu kan dingeti wajahnya kan ketok, nyeneng no, enak dingeti dipandang. Ada lagi saya berjumpa dengan kakak dari salah satu guru kita, namanya Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Husin Assegaf. Itu juga sama, ahli ibadah tapi merasa nggak punya ibadah. Saya pernah Jumatan di sebelah beliau di Pasuruan itu. Kalau ada orang meninggal kan disolati di masjid, tapi di belakang di aula di niku emper situ, aulanya itu besar, nyolatinya di emperan masjid, aula masjid. Itu setelah Jumatan beliau ini nggak tahu kalau ada sholat jenazah. Ketika sholat Jumat selesai, beliau ba'da Allahu Akbar, salam, lihat tuh ada sholat jenazah. Beliau nggak tahu, langsung istighfar, astagfirullah, menyesal kenapa saya nggak bisa ikut sholat jenazah. Itu hukumnya fardu kifayah, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah yang barusan aku lakukan. Ibaratnya wong niku kelangan bati, Pak. Waduh, aku iso luwih badhe gede malah gak tak lakukan, astagfirullah. Dari wajah beliau terlihat sedih gitu. Subhanallah, kalau ning sebelah ya wong wis akeh ibadah sing ngrasa gak duwe ibadah. Nah kula asli kan gak melu, sengaja gak melu. Nah beliau ini gak tahu, subhanallah. Padahal sholat sunnahnya apanya dijaga, terus setiap masuk masjid berapa hari saya lihat beliau qobliyah, ba'diyah, apa semuanya ibadah sholat sunnah, kalau pagi duha dan lain-lain dijaga semua. Kelewatan sholat jenazah, ya Allah, istighfar, astagfirullah, sampai di wajah beliau kayak mau nangis gitu. Saya lihat sendiri, nggak ada yang tahu, saya cuma jajar sama beliau gitu sebelah. Orang-orang sudah banyak bubar, ada yang masih wiridan. Itu saya lihat wajah beliau sedihnya luar biasa. Koyok-koyok mau nggak duwe ibadah. Subhanallah, itulah mereka orang-orang yang kalau diberi pemberian oleh Allah, ibadahkah, hartakah, kekayaankah, ilmukah, mereka justru tahu diri ini semua aslinya milik Allah. Saya bukan siapa-siapa, saya manusia yang nggak punya apa-apa, nggak pernah sombong dengan apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyontoh Rasulullah tadi itu dingkluk sampai nyentuh, hampir nyentuh ontanya. Bayangkan, pada beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk paling mulia di sisi Allah, sampai seperti itu. Semoga kita semua semakin diberi pemberian oleh Allah, semakin kita tahu diri kita ini tidak punya apa-apa kalau tidak dikasih sama Allah. Jangan sampai kita malah jadi orang yang lupa diri kita ini siapa. Ingat itu tadi, kita ini kayak bayi yang lahir tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa dulunya. Semua ini karena diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, kita akan jadi hamba Allah yang benar-benar menghamba kepada Allah, dan hati kita semakin bersih sehingga kita layak kelak di akhirat bisa bersanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan kita yang terbesar. Sok neng akhirat, moga-moga Islam mlebu surga, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kita bisa dengan mudah ketemu Kanjeng Nabi setiap saatnya, dekat dengan Kanjeng Nabi. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.